Ya, selamat pagi kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri saya, Lilin, dalam program Through the Bible, yaitu pembahasan Alkitab satu hari satu pasal dari Injil Matius pasal 1 hingga Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Dan hari ini kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Nah, sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami, pimpinanmu dalam hidup kami, terutama keselamatan jiwa kami. Mohon Tuhan berkati usaha kami untuk memahami firman-Mu. Berkati akal budi kami, pimpin kami untuk memahaminya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan. Lilin akan membaca dari ayat 1 sampai 13. Silakan. Ayat 1, pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 25 ini, yaitu perumpamaan tentang hal kerajaan sorga yang diumpamakan dengan di mana ada 10 orang gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini, cerita ini, ya, sebenarnya siapakah 10 gadis ini, dan siapakah mempelai laki-laki itu, dan siapakah mempelai perempuan, dan lain sebagainya. Jelas mempelai laki-lakinya adalah Tuhan Yesus. Itu sudah pasti. Nah, kemudian mempelai perempuannya itu siapa? Nah, mempelai perempuannya mestinya adalah jemaat perjanjian baru, ya, yaitu kita, jemaat, ya. Jemaat di sini mengenai jemaat, ya. Jadi jemaat adalah mempelai wanita, ya, mempelai wanita. Jadi bukan gadis ini, bukan 10 gadis ini, ya. Jadi 10 gadis ini, ya, sesungguhnya adalah orang Yahudi, ya. Jadi bukan kita, tetapi kita orang Kristen perjanjian baru, jemaat perjanjian baru, jemaat lokal adalah sang mempelai wanita. Ya, jadi bukan gadis yang menyongsong, ya, yang menyongsong. Tetapi gadis yang menyongsong di sini sesungguhnya adalah orang-orang Yahudi, ya. Di mana, ya, sesungguhnya begini. Ini mempelai laki-laki, ya, mengambil mempelai perempuan, ya, dan sudah mengambil dan kemudian akan masuk ke dalam ini, ya, maligainya, gitu. Ya, jadi
keadaannya adalah demikian, maka ya sebenarnya ini adalah peristiwa di mana sesudah pengangkatan, di mana mempelai laki-laki sudah ambil mempelai perempuan, kemudian akan masuk ke dalam pesta, ke dalam kerajaan 1000 tahun ya. Jadi akan masuk ke situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ini ada gadis-gadis ya, diumpamakan gadis-gadis yang menunggu mempelai ini ya, sepasang mempelai ini datang, kemudian akan bersama-sama masuk ke dalam kebahagiaan dari kedua mempelai itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini adalah di mana ya orang-orang Yahudi di situ mereka terhadap ini dalam hal menantikan Sang Mesias mereka ya, dalam hal menantikan juru selamat yang dijanjikan, Raja Daud yang akan keturunan dari Raja Daud yang akan datang itu. Jadi mereka ini menyongsong katanya, menanti kedatangan itu. Nah, di dalam penantian mereka itu ya, ada ya 5 yang bodoh dan 5 yang bijak, yang pintar. Nah, mengenai bodoh dan bijak ini ya, ini jelas-jelas ini bukan masalah punya Roh Kudus, tidak punya Roh Kudus sebenarnya. Ini adalah mengenai bodoh sama pintar. Ini mengenai berpengertian atau tidak berpengertian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah banyak orang di muka bumi ini. Ada orang yang ibadah hanya ibadah begitu saja, tetapi ada orang yang ibadah sambil disertai dengan pengertian. Ada orang beriman, ya beriman begitu saja, membabi buta, bahkan sangat fanatik ya. Tetapi ada orang yang beriman sambil dengan dipenuhi dengan pengertian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita buka di dalam Roma pasal 10 ya, Roma pasal 10 di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, Roma pasal 10 ayat 1 dan 2, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi tanpa pengertian yang benar. Nah, ada banyak orang yang ya beribadah, beriman, tetapi tidak disertai dengan pengertian yang benar. Jadi hanya lahiriah saja, di mana di dalam 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 di situ ya, dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius pasal 3 ayat 5, katanya manusia akhir zaman, itu judulnya. Di ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, jadi secara lahiriah saja mereka melakukan ibadah mereka secara lahiriah, tetapi katanya pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di antara 10 gadis ini, tentu ini satu perumpamaan. Maksudnya ada sebagian yang bodoh, ada sebagian yang pintar. Yang bodoh ini adalah ya orang yang beriman tanpa pengertian. Sedangkan yang pintar ini adalah orang yang beriman disertai dengan pengertian, disertai dengan pemahaman ya, disertai dengan kebenaran yang dimiliki. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, adakah engkau sudah beriman dengan disertai pengertian? Bolehkah imanmu diuji ya? Bisakah imanmu itu adakan ini tes gitu ya, doktrinal, apa yang kamu percaya ya loh? Apa yang Anda percaya? Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ya. Bolehkah imanmu itu diargumentasikan? Bisakah? Atau Anda akan marah dan kemudian mau pukul orang, bahkan mau bunuh orang, bahkan kemudian ya karena secara doktrinal tidak bisa dipertahankan, lalu Anda pun mulai memakai kekuasaan pemerintah lah dan lain sebagainya untuk membungkam orang-orang yang mengkritik Anda dan lain sebagainya. Berarti iman Anda tidak tahan uji. Ya, tidak tahan uji mungkin
menyalahi logika atau ya tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Tidak ada dukungan ayat-ayat Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hendaknya tiap-tiap orang beriman dengan pengertian, ya. Dengan pengertian, mengapa saya percaya ini? Mengapa saya percaya kepada Yesus? Ya, mengapa saya percaya Yesus? Pernah ada satu orang guru sekolah minggu, ya, datang ke rumah saya, guru sekolah minggu dari gereja lain. Dia kebetulan kenal, ya, datang ke rumah saya bersama dengan temannya yang kenal saya juga. Dan kemudian saya ketika duduk di ruang tamu, saya tanya kepadanya, "Saudari," saya kata, "kalau andai kata gempa bumi dahsyat sekali dan rumah ini roboh dan kita sama-sama mati," saya berkata, "Bagaimana, kamu pasti masuk surga?" Oh, dia menjawab, "Pasti dong," dia berkata. Terus saya tanya dia, "Alasannya apa?" "Kan sudah percaya Yesus," dia berkata. Terus saya kejar dia lagi, "Percaya Yesus apa?" Dia bilang, "Percaya Yesus juru selamat." Kemudian saya kejar lagi, "Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kamu?" Nah, dia mulai agak pucat dan dia berkata, dia cemberut, dia bilang, "Pak Suwento, saya belum pernah digituin loh." Oh, nah, dia selama ini beriman, bahkan menjadi guru sekolah minggu, tetapi tanpa disertai dengan pengertian yang benar. Dia tidak tahu bagaimana cara Yesus menyelamatkannya. Jadi kepastian dia masuk surga adalah kepastian yang semu malah. Ya, dia tidak tahu kepastian masuk surganya itu didasarkan atas apa. Saya pasti masuk surga karena, ya, dosa saya semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Manusia berdosa tidak mungkin bisa masuk surga karena surga tempat yang maha kudus. Dosa harus diselesaikan. Dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dosa itu dijatuhi hukuman. Dan itulah sebabnya Yesus datang dan dia dihukumkan menggantikan saya. Sehingga saya tidak akan dihukum lagi. Dan kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Kalau orang tanya saya, "Mengapa kamu bisa pasti masuk surga?" Saya akan menjawabnya, ya karena Yesus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Maka saya tidak akan dihukum lagi. Jadi saya pasti masuk surga. Semua dosa saya sudah selesai dihukumkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini gadis ini, ya, ada gadis yang bodoh di sini 5 ini, pasti yang tanpa pengertian. Sehingga kemudian ketika mempelai datang, ya, tentu, ya, dengan mempelai wanitanya dan kemudian masuk ke dalam pesta, dalam kemuliaannya, dalam maligainya. Dan pada waktu itu sebelum dia datang, rupanya ketika mendengar hampir mau datang itu, dan akhirnya 5 gadis yang bodoh itu pelitanya kehabisan minyak, ya. Pelitanya kehabisan minyak, kemudian yang pintar itu ada minyak, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang tidak ada minyak ini mau minta kepada yang ada minyak ini, dia bilang tidak bisa. "Pergilah kamu membelinya," katanya. Membelinya. Apa yang bisa dibeli? Apakah ini Roh Kudus yang dimaksudkan? Oh, bukan. Roh Kudus nggak bisa dibeli. Jangan salah, ya. Jangan kita coba-coba membeli Roh Kudus seperti Simon tukang sihir yang di Kisah Rasul pasal 8 itu. Dia coba-coba mau beli Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus dengan Petrus sama Yohanes, sehingga Petrus bilang, "Binasalah engkau, ya, dengan uangmu." Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus perumpamaan ini bahwa itu minyak itu pergi beli, dan gadis itu betul-betul pergi beli minyak dan beli minyaknya cukup lama sehingga ketika dia balik, ya, itu mempelai sudah masuk, ya, sama mempelai wanitanya sudah masuk, dia sudah ketinggalan, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Anda lihat Amsal 23:23, ya. Amsal 23:23 gampang diingat. Amsal 23 ayat 23 berkata demikian, "Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian." Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana seseorang membeli kebenaran? Bagaimana seseorang membeli hikmat, membeli pengertian? Oh ya, Anda tahu sekarang makin hari biaya sekolah makin tinggi, loh, ya enggak? Bahkan sekarang ini Anda bisa bayangkan tinggi sekali, ya, biaya sekolah itu. Dan kita menghabiskan banyak dana untuk pendidikan. Sampai tingkat doktor sudah separuh hidup ini, ya. Luar biasa, ya.
pendidikan biayanya. Dan sekarang gadis yang bodoh itu dia baru ya, ketika kedatangan Tuhan sudah dekat sekali ya. Itu dia baru pergi membeli kebenaran, dia baru mencari sesuatu hikmat. Oh, tidak keburu lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya dia ketinggalan di luar. Nah, ini orang Yahudi yang menanti Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ya. Tetapi ya si ini mempelai wanitanya, yaitu jemaat perjanjian baru, sudah masuk ya. Jadi di sini kemudian gadis yang pintar itu ikut masuk, dan kemudian gadis yang bodoh baru balik dan gedor-gedor. Dia berkata apa? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Tuhan datang. Dan kalau ini pengajaran untuk orang Yahudi, juga pengajaran untuk kita. Maka kita pun ya, supaya pelita kita juga di dalam menyongsong ya kedatangan Tuhan. Walaupun posisi kita sebagai mempelai wanita, pelita kita tetap harus menyala, dan kita harus menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Jangan menjadi orang Kristen yang tanpa pengertian. Orang Kristen tanpa pengertian tidak bisa bersaksi. Dia malah menjadi batu sandungan. Dia malah menjadi kontra kesaksian ya. Sehingga ya hidupnya atau apa yang dikatakannya, apa yang disampaikan menyesatkan orang daripada menyelamatkan orang. Itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita harus memiliki pengertian dan belajarlah firman Tuhan. Dan itu memakan biaya, memakan tenaga, memakan banyak pengorbanan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melihat perumpamaan yang berikut, yaitu dari ayat 14 sampai dengan ayat 31. Oke, ya, Lilin silakan membaca. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diambil, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan
campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ini perumpamaan lain lagi yang Tuhan ucapkan. Yang pertama-tama dari perumpamaan ini adalah kita mesti menafsirkan atau memastikan yang Tuhan maksudkan dengan talenta di sini itu adalah apa. Jadi, apakah yang Tuhan maksudkan dengan talenta? Apakah itu sama dengan yang dunia fahami tentang pengertian talenta yang sekarang ini difahami oleh banyak orang? Seperti talenta itu semacam bakat begitu. Jadi bisa main musik, pintar sepak bola, pintar apalagi gitu melukis dan lain sebagainya. Kelihatannya bukan. Mengapa? Karena lihat ya, Tuhan berkata ya, barang siapa yang tidak punya ya, itu apapun juga yang ada padanya akan diambil, dan barang siapa yang punya kepadanya akan diberikan, dan barang siapa yang tidak punya apapun juga yang ada padanya akan diambil, bahkan nyawanya, dan dia akan dicampakkan ya, ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi seseorang yang tidak ya, menghargai talenta yang diberikan kepadanya, yang tidak memanfaatkannya, talenta yang diberikan kepadanya, orang ini rupanya ya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi masakan ini talenta maksudnya adalah bakat. Jadi orang yang punya bakat melukis dan tidak melukis, tidak menghargai bakat melukisnya, itu harus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan kemudian di sana akan terdapat ya, ratap dan kertak gigi. Masa begitu? Masakan orang yang punya bakat bernyanyi, punya bakat musik, lalu tidak bernyanyi, lalu tidak main musik? Nah, berarti dia tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan, lalu dia harus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Masakan demikian? Nah, kalau begitu, apakah yang Tuhan maksudkan dengan talenta? Rupanya dunia telah salah paham. Dunia telah menafsirkan talenta ini secara salah, sehingga istilah talenta sudah terlanjur disalahpakaikan oleh dunia ini, sehingga semuanya menganggapnya semacam satu bakat ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya tidak demikian. Itu bukan bakat ya. Karena lihat orang yang mendapat satu talenta itu, dia tidak menghargai talenta itu, dan dia tidak mengusahakannya ya, dia tidak mengerjakannya dengan baik. Dia mengalami akhir yang sangat tragis. Dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi apakah yang Tuhan maksudkan dengan talenta ini? Kelihatannya yang Tuhan maksudkan dengan talenta ini adalah kasih karunia yang dia berikan. Kasih karunia ya. Kasih karunia di dalamnya termasuk Injil, segala kebaikan, terang Injil, kasih karunia Allah itu diberikan ya. Satu pewahyuan dari Allah kepada manusia di muka bumi ini. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, Rasul Paulus berkata demikian: sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah janganlah kita buat sia-sia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, karena Allah sangat mengasihi dunia ini, karena dunia ini adalah ciptaannya dan manusia adalah ciptaan Allah, Allah begitu mengasihi dunia ini, dan Dia memberikan penerangan-penerangan, pewahyuan kepada dunia ini, sehingga manusia yang paling tidak beruntung pun di muka bumi ini, paling jauh dari tiang kebenaran sekalipun ya, dia menerima satu talenta ya, dia menerima terang
kasih karunia dari Allah. Dari mana? Yaitu ada banyak hal di muka bumi ini yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita. Di dalam Roma pasal 1, ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perhatikan, ya, apa yang tidak nampak daripadanya. Jadi yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran, ya, dari karyanya sejak dunia dijadikan. Jadi dari karyanya. Begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, alam semesta yang kita tempati ini adalah wahyu umum untuk setiap manusia berakal budi yang sudah akil balik. Memberitahukan kita bahwa ada Sang Pencipta. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betulkah ada Sang Pencipta? Oh ya. Nah, kalau Anda mau mendengarkan mengapa kita percaya ada Allah, itu disampaikan setiap jam 10 pagi maupun malam, ya, setiap hari Senin. Itu disampaikan oleh Dr. Stephen Liao, ya. Tetapi sini saya mau jelaskan sedikit bahwa sesungguhnya, ya, kalau kita menengadah ke langit melihat bintang-bintang, maka kita tahu di situ ada keagungan Tuhan. Dan jikalau kita melihat dunia botani, di mana tiap-tiap spesies tanaman itu semuanya menunjukkan ada Sang Pencipta yang sedemikian rapi, yang sedemikian berhikmat. Dan di dalam dunia binatang pun, ya, itu memantulkan keagungan kemuliaan Tuhan, di mana binatang-binatang semuanya diciptakan. Mustahil dia jadi secara kebetulan, tetapi itu jadi by design, ya, oleh desain dari seorang yang memiliki maha intelijen. Saya menonton sebuah film dan sangat terkesan mengenai jerapah, ya, penjelasan tentang jerapah, di mana jerapah itu adalah binatang yang begitu tinggi, paling tinggi di dunia ini. Lehernya tinggi sekali, dan supaya darah bisa capai di kepalanya, maka dia memerlukan jantung yang sangat kuat untuk memompa darah sampai ke kepalanya. Tetapi bagaimana jantung itu memompa kalau jerapahnya pas mau minum air, kepalanya ditundukkan, maka pembuluh darah di kepalanya yang kecil itu sekarang tiba-tiba dihantam dengan sejumlah besar darah dengan kekuatan yang besar, maka dia akan mengalami stroke. Ternyata, ya, di tengkuk belakang jerapah itu ada semacam klep, di mana kalau kepalanya turun ke bawah, maka klep itu akan mengecil, akan menutup, sehingga jumlah darah menuju ke situ berkurang. Di stop, ditahan kecepatannya. Dan ini menyebabkan jerapah tidak mengalami stroke kalau dia minum air. Tetapi bagaimana, apakah lalu tiba-tiba kalau jerapah itu sesudah minum kemudian kepalanya diangkat naik? Nah, seperti kita kalau terlalu lama jongkok tiba-tiba berdiri, nanti kita akan jadi kunang, darah di kepala kita itu kurang. Nah, apakah jerapah tidak akan mengalami kunang-kunang begitu? Ternyata tidak. Karena di atas kepalanya itu, di atas otaknya itu ada semacam membran yang seperti busa, sehingga darah akan menumpuk di situ, sehingga ketika dia naikkan kepalanya dan jumlah darah disitulah yang dipakai oleh otaknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini terjadi secara kebetulan atau by design? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mungkinkah jerapah ini jadi secara kebetulan? Mustahil, ya, mustahil. Lebih bijaksana dan lebih masuk akal untuk percaya ada Allah
daripada percaya tidak ada Allah. Dua-duanya juga iman. Anda mau beriman tidak ada Allah, atau Anda mau beriman ada Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya perlu menyingkatnya begini. Setiap manusia di muka bumi ini yang sudah akil balik, yang sudah memiliki pengertian, yang tidak dalam kondisi di mana terjadi keterbelakangan mental, itu menerima satu talenta. Artinya, melalui alam semesta dan semua yang dia ada di tengah-tengahnya, yaitu dunia ini, itu memberitahukan kepadanya bahwa ada Allah. Dan seharusnya dia mencari tahu Sang Pencipta itu, dan seharusnya dia berusaha. Dan jikalau dia mau berusaha, maka Tuhan akan menuntunnya untuk bertemu dengan kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat mungkin di mana saat ini Anda sedang tune in di dalam radio RBK ini adalah merupakan tuntunan Tuhan kepadamu untuk memahami kebenaran yang berikut dan berikut dan berikutnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau menuntun kita untuk memahami kebenaran lebih dan lebih lagi. Nah sekarang, jikalau orang yang menerima satu talenta ini, dia mengambil sikap yang positif, dia bukan mengambil sikap yang negatif, melainkan sikap yang positif, maka dia tidak akan menanam itu talentanya itu dan kemudian bergumam sendiri, menuduh Tuhan yang memberikan dia satu talenta itu adalah manusia yang kejam lah, yang katanya menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut di mana dia tidak, di tempat di mana dia tidak menanam. Wah, ini sikap yang sangat negatif terhadap orang yang sudah berbaik hati kepadanya. Sikap yang sangat negatif terhadap orang yang telah mempercayakan kepadanya walaupun satu talenta. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bertemu dengan banyak orang yang demikian, yang dimana dia tidak mensyukuri hidupnya, malah dia marah sama Tuhan. Mungkin hidupnya yang tidak beruntung, dia tidak menjadi orang yang kaya, dia tidak mengintrospeksi sesungguhnya apa sebabnya. Apakah karena dia hidupnya tidak bijaksana pada waktu muda, dia tidak menabung? Apakah dia memboros-boroskan uang setelah tua sekarang ini, lalu baru dia sadar, lalu dia mulai ini berpikir mengapa orang lain banyak uang, mengapa dia tidak ada uang? Wah, itu tidak bisa begitu. Dan ada lagi yang mungkin bahkan dalam keadaan cacat sekalipun dan sakit dan lain sebagainya. Kita sebenarnya harus bersyukur. Karena apa? Toh kita hidup di dunia ini sementara. Apapun keadaan kita, sekalipun kita mengalami penderitaan yang paling berat sekalipun, toh semua itu adalah sementara. Jadi seharusnya kita tetap bersyukur, tetap harus bersikap positif. Nah, hamba yang menerima satu talenta ini tidak bersikap positif, melainkan dia bersikap negatif terhadap tuannya. Dia marah-marah kepada tuannya karena hatinya memang sudah menyimpan dendam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tuannya jelas marah sekali padanya. Nah, bagaimana kamu boleh menuduh saya begitu? Tentu tuannya berpikir begini. Nah, lihat dua orang hamba itu. Mungkin kalau hamba ini mau beralasan bahwa mengapa saya diberikan satu talenta, mengapa yang lain diberikan 2 dan 5. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Toh misalnya kalau dia dapat satu talenta dan kemudian dia berusaha dan dia dapat untung satu talenta, tuannya akan berkata, engkau hamba yang baik, karena engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau diberikan akan bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini juga sebuah pelajaran bagi kita bahwa jikalau kita sudah di dalam Tuhan sekalipun, kita sudah di dalam Tuhan, kita telah bersikap positif kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan. Katakanlah kita seorang hamba yang menerima 2 talenta atau 5 talenta. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam pelajaran ini Tuhan mau kita apa? Tuhan mau kita, bukan masalahnya kita dapat untung berapa, tapi masalahnya adalah kita setia dalam perkara kecil.
kita setia dalam perkara kecil, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah bagi orang yang sudah diselamatkan, dan terlebih lagi bagi yang mau menjadi hamba Tuhan, bagi yang mau melayani Tuhan, bagi yang mau menjadi hambanya, di sini hambanya, engkau dipercayakan seberapapun besarnya tanggung jawab, engkau dipercayakan, laksanakanlah tanggung jawab itu sebaik-baiknya. Laksanakanlah tanggung jawab ini sebaik-baiknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah hamba yang menerima 1 talenta ini adalah, ya, dia bukan hanya seorang hamba yang tidak patut, melainkan dia seorang hamba yang tidak diselamatkan, karena dia tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan kepadanya, kepercayaan yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepadanya. Nah, kepada yang hamba yang lain yang menerima 2 dan 5 talenta, kita orang-orang yang menghargai Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, mari kita belajar dari kedua hamba ini. Kita belajar, ya, yaitu apa? Yaitu setia dalam perkara kecil, dan Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Di dalam Injil yang lain, ya, di dalam Injil Lukas ini di situ ditulis bukan talenta tetapi mina, ya. Ini hal yang sama tapi uang, ya. Dan di situ Tuhan berkata kepada hambanya yang itu, katanya, terimalah pemerintahan memerintah 10 kota gitu kepada hamba yang setia itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya ini ada pelajaran tambahan bagi yang menjadi hamba Tuhan, ya, bahwa Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Apapun jenis pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita harus belajar setia di dalamnya, menekuninya, mengusahakannya dengan sebaik-baiknya. Bukan masalah orang lain dapat berapa, saya dapat berapa, membanding-bandingkannya. Tidak. Itu sikap yang Tuhan tidak mau dari kita. Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Tuhan mau kita setia dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau kita sudah setia dalam tugas yang dipercayakan kepada kita, maka Tuhan sudah puas sekali dengan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, ya, yang mendapat 2 talenta. Apa kata tuannya? Oh, tuannya bilang, "Hai, hambaku yang baik," katanya. "Engkau, ya, telah setia dalam perkara kecil, maka kepadamu akan dipercayakan perkara yang besar." Dia tidak berkata bahwa engkau yang dapat 2 talenta, "Oh, mengapa engkau malas? Lihat itu dia dapat 5. Enggak, dia dapat 5 karena dia dipercayakan 5, maka dia dapat 5. Kalau engkau dipercayakan 2, kemudian engkau dapat usaha tambah 2, itu kamu hebat. Nah, sama sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, apapun juga keadaan kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Yang Tuhan mau adalah kita setia pada porsi kita. Yang Tuhan mau adalah kita setia, ya, pada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, pada tugas dan tanggung jawab, pada pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita setia sesetia mungkin. Dan Tuhan akan percayakan kepada kita pelayanan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar. Tetapi saya ingin katakan kepada Anda bahwa jikalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, maka engkau akan menurun. Dan Tuhan tidak mempercayakan kepada kamu. Tuhan tidak mempercayakan kepada kamu lagi. Dan kemudian kamu makin marah lagi. Dan Tuhan tidak mempercayakan kamu lagi. Dan kamu tambah marah lagi. Dan Tuhan tidak percayakan kepada kamu lagi. Dan kemudian kamu akan menjadi orang yang menentang Tuhan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita ucapkan syukur kepadanya. Marilah kita dengan penuh setia melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita dengan setulus-tulus hati, segiat-giatnya melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita bagikan. Mari kita sampaikan kepada firman Tuhan. Marilah kita kembangkan, ya. Marilah kita bagikan kasih karunia Tuhan yang Tuhan taruh kepada kita. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang diselamatkan. Dan kita pun, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akan disebut, "Hai hambaku yang setia." Jadi hamba yang menerima 5 talenta, dia sudah berusaha. Dan dia sepatutnya
mendapatkan apa yang dia usahakan, dan dia dipuji. Demikian hamba yang dapat 2 talenta. Tetapi hamba yang mendapat 1 talenta, bukan masalah 1 talentanya, tetapi masalah sikap hatinya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama mari kita bersikap hati positif kepada Tuhan. Dan kemudian marilah tiap-tiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini, kita sikapi juga dengan penuh kesetiaan, ya, penuh tanggung jawab di dalamnya. Oke, mari kita akan membaca lagi perikop yang berikutnya dari ayat 31 sampai ayat 46. Oke, Lilin akan membacanya, silakan. 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, apabila Anak Manusia datang, ya, dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, katanya. Ini masa apa? Ini bukan rapture, tetapi ini adalah revelation. Ini adalah parousia, atau ini adalah kedatangan Tuhan yang disertai para malaikat. Dan ini bukan pengangkatan. Jadi 7 tahun sesudah pengangkatan, ya, 7 tahun sesudah pengangkatan, ketika akan memasuki kerajaan 1000 tahun ini, ya. Jadi sudah di akhir dari masa penganiayaan atau tribulation terhadap orang Yahudi, ya. Jadi penganiayaan terhadap orang Yahudi, katanya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
kambing ya. Jadi ini adalah pengadilan atas bangsa-bangsa ketika mau memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya ya. Dan katanya raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku ya, yang domba-domba ini ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun akan memerintah bersama dengan Tuhan ya. Nah, di saat itulah Tuhan sebagai raja. Jadi kita disebut anak sang raja ya, kita akan menjadi raja ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Itu adalah pada masa itu di dalam 2 Timotius ya, ada dikatakan di situ ya, di 2 Timotius pasal yang kedua ya, katanya jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi jikalau kita bertekun memerintah dengannya. Nah, orang-orang Yahudi yang sisa yang di situ ya, yang bangsa lain juga itu yang baik itu semuanya itu akan masuk ke dalam tribulation. Tetapi jemaat perjanjian baru yang itu sudah diangkat terlebih dahulu 7 tahun sebelumnya pada masa rapture ya, pada masa rapture itu. Nah, ketika aku haus, dia berkata kepada ini orang sisa di muka bumi ini sesudah rapture dan orang-orang Yahudi ya. Dan dia berkata kepada mereka ya, sebab katanya, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit ya kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang benar, nah perhatikan, mereka masuk bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena mereka orang benar. Orang benar oleh apa? Orang benar oleh iman ya. Iman diekspresikan melalui perbuatan mereka, tapi mereka dibenarkan karena iman ya, karena iman. Nah, orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan ya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Nah, dengar, raja itu menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Nah, ini untuk orang-orang Yahudi ya, salah satu dari saudaraku katanya ya. Ini ada di dalam Wahyu pasal 7. Ini adalah saudara, ada 114.000 orang ya, yang Tuhan ini masih sisakan sebagai remnant ya, untuk ini ya, untuk bersaksi pada waktu itu ya. Jadi, nah, barang siapa yang bersikap positif, bersikap baik ya terhadap ini orang-orang yang Yahudi yang memberitakan Injil pada waktu itu ya, maka mereka dianggap bersikap baik kepada Tuhan ya. Jadi tentu orang yang bersikap baik itu adalah orang yang beriman, yang percaya kepada pemberitaan mereka pada waktu itu. Jadi orang Yahudi yang memberitakan Injil ada 114.000 ya. Oke, saya lihat ya. Ini katanya ya, dimeteraikan, yaitu katanya ya, dari 12 suku di sini ada ya. Coba kita lihat dimeteraikan ya, katanya 144.000 ya, 144.000 yang telah dimeteraikan ya, ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan. Nah, mereka memberitakan Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya itu, yang kambing-kambing itu katanya ya, yang kebalikannya di situ, bahwa aku lapar engkau tidak memberi aku minum dan lain sebagainya. Dan katanya, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sesungguhnya Allah tidak menyiapkan neraka untuk manusia, tapi Allah menyiapkan neraka untuk malaikat
dan kemudian iblis ya, yang menjadi iblis, jadi malaikat dan iblis. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai masuk ke sana lah. Jangan sampai masuk ke sana, karena itu tidak tahan ya, karena neraka sebenarnya tidak disiapkan untuk manusia. Itu terlalu berat ya, terlalu berat. Tapi disiapkan untuk malaikat dan iblisnya katanya. Nah, sebab ketika aku lapar engkau tidak memberi aku dan lain sebagainya. Mereka berkata apa? Kapan kami melihat engkau telanjang dan lain sebagainya? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Siapa ini? Yang di atas dikatakan saudaraku itu ya. Kamu tidak melakukannya juga untukku ya. Kamu tidak melakukan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat yang siksaan yang kekal ya, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ketika ini semakin mendekat kedatangan Tuhan, ketika semakin dekat kedatangan Tuhan, maka iblis akan kalep ya, dia akan melakukan banyak hal melalui anak-anak iblis ya, di mana yaitu kekerasan, hal-hal yang bersifat kekerasan, hal-hal yang mencerminkan ya watak dan karakter iblis itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di sini dikatakan di bagian ini ya, kemudian ya sesudah rapture maka semua bangsa di muka bumi akan membenci orang Yahudi. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab di pasal 24, kita sudah lewat itu ya. Maka semua bangsa akan membenci orang Yahudi, dan itu sesudah pengangkatan. Oleh sebab itu di dunia ini tinggal orang Yahudi. Nah, sebelum pengangkatan ya, menjelang pengangkatan itu akan tinggal sedikit gereja yang benar, orang Kristen yang benar, yang penuh pengertian, yang memiliki sungguh-sungguh iman yang benar, yang menyelamatkan. Nah, itu yang akan dibenci oleh dunia ini, dan mereka akan dibenci tanpa alasan ya, tanpa pakai argumentasi dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka akan terangkat. Dan ketika orang Kristen perjanjian baru yang sungguh-sungguh sudah lahir baru terangkat ya, maka sisalah orang Yahudi di muka bumi ini yang menjadi sasaran kebencian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, siapapun membenci siapapun sebenarnya itu tidak baik ya. Bukan masalahnya saya membela orang Yahudi atau apa. Memang kita tidak boleh membenci siapapun ya. Tidak boleh benci orang. Kalau kita membenci orang, kita sudah mengekspresikan sifat bapak kita itu siapa. Kita tidak mungkin anak Allah, karena kita mengekspresikan ini sifat bapak kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu ya, kita lihat di sini. Ya, mereka yang memiliki sikap negatif itu mencerminkan keadaan hati mereka. Karena mereka tidak bertobat dan percaya kepada Yesus, tidak menerima pemberitaan kesaksian orang-orang Kristen, jemaat yang benar, maka mereka membenci jemaat itu. Dan sesudah pengangkatan, orang-orang sisa di dunia ini juga tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh orang-orang Yahudi yang menjadi remnant itu, yang memberitakan Injil 144.000 itu, dan membenci mereka juga ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, tetapi katanya ya, orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, mereka yang tidak benar akan masuk ke dalam penghukuman. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pasal 25 ini adalah pasal yang sangat indah. Dia memberitahukan kita bagaimana Tuhan Yesus datang ya, bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan ini tugas ya, dan kemudian bagaimana sikap Tuhan ketika terhadap orang-orang ketika mau memasuki kerajaan 1000 tahun. Jadi ada penghakiman bangsa-bangsa ya, bagaimana sikap bangsa-bangsa terhadap pemberitaan Injil, terhadap kesaksian bangsa Yahudi tentang kebenaran. Jadi sikap mereka itu mencerminkan isi hati mereka. Mereka terima kesaksian itu atau mereka tidak terima. Kalau mereka tidak terima, mereka akan bersikap negatif. Jika mereka terima, mereka akan bersikap positif. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami sungguh Tuhan menyadari bahwa kasih karunia-Mu amat besar bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan jiwa kami. Dan lebih-lebih lagi Tuhan, terima kasih untuk
kepercayaan-Mu kepada kami atas tugas memberitakan Injil-Mu, atas banyak hal yang Engkau ingin kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami kekuatan dan tolonglah kami untuk melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.